Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gladys Anissa Ramadhani, NPM 2408 260068 pada blok kardiologi. So today I want to present about deep vein thrombosis atau DVT. Kita mulai dari definisinya. DVT adalah kondisi terbentuknya bekuan darah atau trombus pada vena dalam. Paling sering terjadi pada ekstremitas bawah, terutama pada vena femoralis, poplitea, iliaca, dan kadang vena betis atau vena tibialis. Trombus dapat menghambat aliran darah vena sehingga menimbulkan pembekakan, nyeri, dan berpotensi lepas menjadi emboli paru. Selanjutnya kita bahas etiologinya. Jadi penyebab utama dari DVT dapat dijelaskan melalui trias Virchow. Yang pertama itu ada stasis aliran darah. Aliran darah yang melambat menyebabkan faktor darah lebih mudah berkumpul sehingga memicu pembentukan trombus. Contohnya, tirak baring lama, imobilisasi setelah operasi, perjalanan jauh di atas 4-6 jam. Selanjutnya ada kerusakan dinding pembuluh darah. Cedera pada endotel, vena mengaktifkan trombosit dan sistem koagulasi sehingga terbentuk trombus. Penyebabnya itu bisa karena trauma, operasi, pemasangan kateter, dan cedera jaringan. Selanjutnya itu ada hiperkoagulabilitas, yaitu keadaan ketika darah lebih mudah membeku akibat faktor genetik maupun faktor yang didapat. Contohnya itu seperti kanker, kehamilan, penggunaan kontrasepsi hormonal, dan kelainan trombofilia. Faktor resiko dari DVT biasanya itu lebih sering pada usia di atas 60 tahun karena fungsi pembuluh darahnya sudah menurun. Terus dia sebelumnya juga pernah terkena DVT, bisa meningkatkan resiko kekambuhan. Riwayat keluarga DVT terutama akibat trombofilia herediter. Terus ada operasi besar, trauma, imobilitas lama, stroke dengan kelumpuhan, kehamilan, dan juga terjadinya postpartum, terutama hingga 6 minggu setelah persalinan karena kondisi hiperkoagulabel masih berlangsung. Selanjutnya kita bahas patofisiologinya. Jadi proses terjadinya DVT, kita mulai dari trias Virchow yang sudah saya sebutkan tadi, lalu terjadinya aktivasi sistem koagulasi, sehingga terbentuk trombus pada vena dalam dan terjadinya obstruksi aliran darah vena. Terjadinya peningkatan tekanan vena, kongesti, lalu keluarlah cairan dari jaringan, dan terjadinya edem, nyeri, dan inflamasi. Lalu sebagian trombus dapat terlepas, lalu masuk ke sirkulasi paru, dan terjadinya komplikasi emboli paru. Untuk manifestasi klinisnya itu, gejala DVT biasanya muncul pada satu tungkai atau unilateral. Misalnya itu nyeri tungkai terutama pada betis, edem unilateral akibat hambatan aliran balik vena, terus ada eritema, kemerahan pada kulit terasa hangat dibanding sisi yang normal atau yang biasa, lalu nyeri tekan sepanjang vena yang mengalami trombosis, rasa berat atau tegang pada tungkai, pelebaran vena superficial, terus juga ada perbedaan lingkar betis umumnya di atas 3 cm dibanding sisi yang sehat. Sebenarnya kalau secara ciri-ciri yang di atas, tidak seluruh pasien bisa mengalami gejala tersebut. Tapi sebagian pasien bahkan dapat tanpa gejala atau asimptomatik. Lalu untuk kita bisa menegakkan apakah ini DVT atau tidak, kita melakukan pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama itu ada score Wells. Score Wells ini tuh digunakan untuk menilai probabilitas dari DVT tersebut. Misalnya kita bagi derajatnya itu dari rendah, sedang hingga tinggi, berdasarkan dari gejala dan faktor risiko. Lalu ada D-dimer, sensitif tapi tidak spesifik. Nilai normalnya membantu menyingkirkan DVT pada pasien probabilitas rendah. Lalu dapat meningkatkan peningkatan dari kalau misalnya pasiennya terkena infeksi, kanker, kehamilan, atau pasca operasi. Lalu ada USG Doppler compression. Ini bisa jadi pilihan utama kita karena ini merupakan pemeriksaan first line-nya. Karena dia sensitivitasnya itu dan spesifisitasnya itu tinggi untuk DVT proksimal, terus dia non-invasif, cepat dan mudah dilakukan. Terus ada gold standardnya itu venografi kontras, ada CT atau MR venografi yang digunakan bila dicurigai trombus di vena pelvis atau iliaca. Dan juga bisa dilakukan jika hasil dari USG tidak meyakinkan. Terus kita masuk ke tata laksananya. Jadi tujuan terapi dari
DVT yaitu menghentikan pertumbuhan trombus, mencegah emboli paru, dan juga mengurangi resiko dari kekambuhan. Jadi yang diberikan pertama kali itu adalah antikoagulan. Jadi pilihannya itu ada pertama ada DOAC, yaitu apixaban, rivaroxaban, edoxaban, dan dabigatran. Terus juga ada low molecular weight heparin. Terus juga ada unfractionated heparin. Terus juga ada warfarin. Digunakan bila DOAC tidak sesuai atau tidak terdapat indikasi tertentu. Terus juga bisa trombolitik diberikan pada DVT masif atau iliofemoral. Terus juga ada inferior vena cava atau IVC dipasang bila pasien memiliki kontraindikasi terhadap antikoagulan atau tetap mengalami emboli meskipun terapi antikoagulan ada kuat. Ada terapi suportifnya seperti mobilisasi dini setelah antikoagulan dimulai. Terus juga evaluasi dari tungkai untuk mengurangi edem. Lalu juga stocking compress. Dan dilakukan terapi selama 3 bulan. Kemudian dievaluasi kembali berdasarkan dari penyebab DVT tersebut. Dan kita lihat apakah ada resiko kekambuhan yang tinggi dan juga resiko perdarahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan selama saya melakukan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.